Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam mulai dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin hingga ekonomi Islam modern. Video ini disusun di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Haji Ius Herdiana Saputra, SPDI MSI. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Damartika dari kelas G dengan NIM akhir 2422100287. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Yang pertama yaitu latar belakang. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Sistem ini melarang praktik riba, penipuan, gharar atau ketidakjelasan, serta eksploitasi dan mendorong adanya kerjasama, zakat, sedekah, serta pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, dasar-dasar ekonomi Islam mulai diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai syariat Islam. Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah sendiri sering dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Dalam aktivitas perdagangan, beliau melarang praktik riba, penipuan, penimbunan barang, monopoli, dan kecurangan dalam timbangan karena dapat merugikan orang lain. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun sistem ekonomi yang lebih teratur. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah mendirikan pasar Madinah sebagai pusat perdagangan umat Islam. Pasar tersebut dibuat bebas dari praktik monopoli dan campur tangan yang merugikan pedagang kecil. Rasulullah juga mengawasi keadaan pasar agar transaksi berjalan secara adil dan transparan. Selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, sistem ekonomi Islam terus dikembangkan dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Para khalifah berusaha menerapkan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan ekonomi difokuskan pada menjaga stabilitas negara dan menegakkan kewajiban zakat. Abu Bakar memerangi kelompok yang menolak pembayaran zakat karena zakat dianggap sebagai bagian penting dalam sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Harta zakat kemudian digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan kepentingan negara. Kemudian masa dinasti Islam. Pada masa dinasti Islam, terutama dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pemikiran ekonomi Islam berkembang semakin maju seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Perdagangan internasional berkembang pesat karena wilayah Islam saat itu mencakup Asia, Afrika, hingga sebagian Eropa. Jalur perdagangan darat dan laut dimanfaatkan untuk kegiatan ekspor dan impor. Berbagai barang seperti rempah-rempah, kain, logam, dan hasil pertanian. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo menjadi pusat perdagangan dan ekonomi dunia Islam. Pada masa dinasti Umayyah, pemerintah mulai membangun sistem administrasi ekonomi yang lebih teratur. Mata uang Islam mulai dicetak sendiri untuk memperkuat stabilitas ekonomi negara. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan pelabuhan dilakukan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan pertanian. Pemerintah juga mengatur pajak, zakat, dan sumber pendapatan negara agar pengelolaan ekonomi berjalan lebih baik. Selanjutnya yaitu terdapat 4 tokoh pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama Abu Yusuf, kedua Ibnu Khaldun, yang ketiga Al-Ghazali, dan yang terakhir keempat Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan murid dari Imam Abu Hanifah dan dikenal sebagai salah satu tokoh ekonomi Islam pertama. Ia menulis kitab Al-Kharaj yang membahas tentang pajak, keuangan negara, dan pengelolaan ekonomi pemerintahan. Abu Yusuf menekankan bahwa pemimpin harus mengelola keuangan negara secara adil dan tidak memberatkan rakyat. Pemikirannya yang banyak digunakan dalam sistem administrasi dan perpajakan pada masa pemerintahan Islam.
Yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pelopor ilmu ekonomi dan sosiologi. Dalam bukunya Muqaddimah, ia menjelaskan hubungan antara tenaga kerja, perdagangan produksi, dan perkembangan suatu negara. Menurut Ibnu Khaldun, kemajuan ekonomi dipengaruhi oleh kerja keras masyarakat, stabilitas pemerintahan, dan keadilan dalam pengelolaan pajak. Pemikirannya dapat dianggap sangat modern dan masih relevan hingga sekarang. Ada Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi harus didasarkan pada moral dan etika Islam. Menurutnya, tujuan ekonomi bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga mencapai kesejahteraan masyarakat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, larangan penipuan, serta keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membahas tentang mekanisme pasar, harga, dan peran pemerintahan dalam ekonomi. Ia berpendapat bahwa harga sebaiknya terbentuk secara alami melalui permintaan dan penawaran. Namun pemerintah boleh campur tangan jika terjadi kecurangan, monopoli, atau ketidakadilan di pasar. Ekonomi Islam modern. Ekonomi Islam modern mulai berkembang kembali pada abad ke-20 sebagai respon terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dianggap belum mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan secara merata. Para pemikir Muslim berusaha menghidupkan kembali prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah di berbagai negara. Salah satu perkembangan terbesar ekonomi Islam modern adalah berdirinya bank syariah yang beroperasi tanpa sistem bunga atau riba. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, kerjasama, dan transaksi yang halal sesuai syariat Islam. Selain itu, muncul pula lembaga keuangan lain seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, dan asuransi syariah yang bertujuan memberikan layanan keuangan yang adil dan sesuai nilai Islam. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah tauhid. Prinsip tauhid berarti seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi Islam, manusia harus menyadari bahwa harta dan kekayaan merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh digunakan untuk hal yang haram. Yang kedua yaitu keadilan. Ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan pelaksanaan transaksi ekonomi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan tanpa adanya penindasan, monopoli, atau eksploitasi. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba, penipuan, dan kecurangan dalam perdagangan. Yang ketiga adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan mengajarkan bahwa manusia harus menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, serta kepentingan individu dan masyarakat. Dalam mencari keuntungan, seseorang tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat adalah larangan riba. Riba atau pengambilan keuntungan secara berlebihan dalam pinjam-meminjam dilarang dalam ekonomi Islam karena dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan. Sebagai gantinya, ekonomi Islam menggunakan sistem bagi hasil dan kerjasama yang lebih adil bagi semua pihak. Dan yang terakhir yaitu tolong-menolong dan solidaritas. Ekonomi Islam mendorong adanya kerjasama dan kepedulian sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial sehingga tercapai atau tercipta kesejahteraan bersama. Untuk kesimpulannya adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam berkembang sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern. Pada awalnya ekonomi Islam diterapkan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem tersebut kemudian dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam melalui pengelolaan keuangan negara dan perdagangan internasional serta lahirnya berbagai pemikiran dari para ilmuwan Muslim. Memasuki era modern, ekonomi Islam terus berkembang melalui lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Secara keseluruhan, ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sekian video presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.